semua, perkenalkan nama saya Olga Virginia Siralahi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik kelas 3A. Pada video ini saya akan memaparkan 5 jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang supply chain management dan ERP dengan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan pertama, bagaimana peran pemasok dalam SCM yang terintegrasi dan bagaimana hubungan dengan mereka mempengaruhi kinerja supply chain? Jadi, pemasok punya peran penting karena mereka adalah sumber awal bahan baku. Kalau pemasok tepat waktu, kualitasnya konsisten, dan komunikasinya jelas, maka proses produksi sampai distribusi perusahaan bisa berjalan lancar. Namun, kalau pemasok sering terlambat dan kualitasnya tidak stabil, maka produksi bisa terhambat dan pengiriman ke pelanggan ikut terganggu. Analoginya sederhana, pemasok itu seperti warung langganan anak kos. Kalau warungnya selalu siap dan lengkap, kegiatan kita lancar. Kalau warungnya sering tutup atau barangnya nggak lengkap, aktivitasnya bisa kacau. Jadi hubungan yang baik dengan pemasok sangat mempengaruhi kelancaran seluruh supply chain. Nah, pertanyaan kedua, uraikan proses utama dan aktivitas dalam integrated SCM mulai dari perencanaan sampai layanan pelanggan. Dalam SCM yang terintegrasi, proses utamanya adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan stok, produksi, dan permintaan. Yang kedua, pengadaan, membeli bahan baku dari pemasok. Yang ketiga, produksi, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang keempat, distribusi, mengirimkan barang ke gudang, toko, atau pelanggan. Dan yang kelima adalah layanan pelanggan, menangani keluhan, memastikan pelanggan puas. Nah, di sini saya punya analogi lagi, biar kita semua paham. Yang pertama yaitu analogi pertama, seperti mau masak mie, harus direncanakan dulu. Yang kedua, beli bahan di warung, itu termasuk pengadaan. Dan yang ketiga, memasak, itu memproduksi. Sedangkan yang keempat, sajikan makanan, itu termasuk distribusi. Dan yang kelima, evaluasi rasa, yaitu layanan pelanggan, bisa mengetahui feedback dari pelanggan. Oke, semua langkah harus nyambung supaya hasil akhirnya bagus dan efisien. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara kerja teknologi informasi dan ERP dalam mendukung integrasi supply chain? Oke, teknologi informasi dan ERP bekerja dengan menyatukan data dan proses dari berbagai departemen ke dalam satu sistem. ERP menghubungkan bagian pembelian, produksi, gudang, distribusi, hingga keuangan. Sehingga semua melihat data yang sama, real time dan akurat. Hasilnya, proses lebih cepat, keputusan lebih tepat, dan risiko kesalahan lebih kecil. Oke, saya punya analogi lagi. ERP itu seperti grup WhatsApp kos-kosan. Semua info, bayar listrik, beli galon, jadwal bersih-bersih ada di satu tempat. Jadi tidak ada miskomunikasi. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan keempat. Jelaskan konsep dasar make to stock, make to order, engineering to order, and assembly to order. Oke, menurut saya make to stock atau MTS adalah barang diproduksi dulu untuk stok. Contoh, produksi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, make to order atau MTO. Barang dibuat setelah ada pesanan. Yang ketiga, engineering to order atau ETO. Barang didesain dulu secara khusus baru diproduksi sesuai permintaan. Dan yang keempat, assembly to order atau ATO. Komponen sudah tersedia, tapi perakitan dilakukan setelah ada pesanan. Analoginya,
MTS itu stok mie instan, MTO itu pesan nasi goreng, ITO itu pesan meja custom, dan ATO itu rakit rak baju yang komponennya sudah siap. Dan di sini ada pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Sebutkan langkah utama implementasi ERP dari pemilihan vendor sampai evaluasi. Langkah-langkah implementasi ERP umumnya, yang pertama adalah pemilihan vendor, memilih sistem ERP yang sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, perancangan sistem, menyesuaikan alur kerja perusahaan dengan sistem ERP. Yang ketiga, migrasi data, memindahkan data perusahaan ke dalam sistem ERP. Yang keempat, pelatihan pengguna, memastikan karyawan bisa menggunakan ERP dengan baik dan benar. Dan yang kelima, go live, sistem mulai digunakan secara resmi. Dan yang terakhir, evaluasi, memeriksa kekurangan dan melakukan perbaikan. Analoginya yaitu kita memilih kamar kos, menata kamar, memindah-mindahkan kamar, memindah-mindahkan barang ke kamar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Mulai tanggal berapa dan evaluasi kenyamanan penggunaan kamar. Oke. Sekian pemaparan saya mengenai 5 pertanyaan tersebut. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Saya Olga Fitria Silalahi.